Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 10 Februari. Dua pekerja migran asal Filipina kemarin lusa membawa truk kecil di jalan penghubung Kabupaten Miauli dan tiba-tiba tertimpa batu besar yang menggelinding dari lereng. Beruntungnya kedua pekerja hanya mengalami luka ringan. Sementara itu, pada dini hari tadi, tanah longsor terjadi di Jalan Provinsial nomor 9A di wilayah Ulai, Kota New Taipei. Setelah perbaikan darurat, lalu lintas dua arah pada jalur Tonggar saat ini sudah kembali normal. Ambulans tiba di lokasi kecelakaan untuk mengangkut korban ke rumah sakit. Tanggal 8 malam, dua PMA Filipina yang mengemudi di sepanjang jalan industri Taan menuju area pegunungan Tai'an di Miauli dilanda longsor saat melewati kampung Siangpi. Truk penyok setelah tertimpa bongkahan batu besar. Untungnya kedua penumpang hanya kaget dan mengalami luka ringan. Selain itu, Jalan Provinsial 9A di distrik Ulai, Kota New Taipei juga dilanda longsor tanggal 10. Bebatuan masif bercampur dengan ranting menumpuk di atas jalan, mengakibatkan satu-satunya akses keluar terputus. 我第一时间就看了，我吓一跳，因为我将近20年没有看到这么大型的崩塌，这个崩塌情形将近30楼高啊。 Biro Jalan Raya mengasumsi longsor terutama disebabkan oleh erosi tanah. Lalu lintas jalur tunggal berhasil dipulihkan setelah menjalani pembersihan jalan. Upaya perbaikan dipercepat agar lalu lintas dapat pulih tanggal 11, terutama setelah CWA memprediksi segera tibanya dua gelombang massa udara dingin. 那各地早晚呢，虽然这个冷空气的强度并不是特别的强，但是有一些辐射冷却的影响之下，其实日夜温差都会比较偏大一些些。 Akibat pengaruh sistem front awan, suhu pagi dan malam pada Rabu dan Kamis akan terasa sejuk dengan kisaran 14 hingga 15 derajat Celcius. Hujan singkat sporadis diperkirakan turun di wilayah utara dan timur laut. Namun, suhu sehari menjelang malam Tahun Baru Imlek hingga hari kedua Tahun Baru Imlek akan kembali anjlok. Polisi Taiwan membongkar sindikat pengedar narkoba yang menggunakan modus penguburan paket untuk menyelundupkan narkoba dari Vietnam ke Taiwan. Sindikat ini memanfaatkan PMA untuk mengubur narkoba di kawasan pegunungan lalu memindahkannya ke sejumlah lokasi. Paket narkoba akhirnya dikubur di taman-taman perkotaan dengan lokasi direkam dalam video untuk dikirim kepada pembeli. Dalam kasus ini, polisi menangkap total 16 orang. Satgas mendobrak pintu dan menggerebek markas transaksi narkoba. Lewat investigasi selama 10 bulan dan 12 proses penggeledahan, petugas berhasil membekuk 16 oknum dan menyita narkoba senilai ratusan juta dolar. Barang bukti berupa ganja, LSD, dan kokain berserakan di atas meja. Petugas menemukan pengedar narkoba menyelesaikan transaksi tanpa kontak langsung dengan pembeli. 他们分别在双北地区、桃竹苗、台中、彰化、高雄等地。 透过藏宝埋包的方式制造断点。 Petugas menggali dan menemukan sejumlah karung ganja di area pegunungan terpencil di dekat Hsinchu dan Miauli. Sindikat pengedar narkoba memperalat PMA untuk memindahkan narkoba ke pegunungan dan menguburnya. Mereka lalu mengubah lokasi di setiap tahap sebelum akhirnya mengubur narkoba secara terang-terangan di taman kota. Jejak mereka tersebar di seluruh Taiwan. Oknum merekam titik tempat narkoba dikubur, pembeli diminta mengambilnya sendiri. Jejak narkoba ditemukan di sejumlah taman di kota Taipei dan New Taipei, mencakup Taman Guangfu di Panqiao, Taman Haiguang di Silin, dan Taman Tacheng di Datong yang dilengkapi dengan sarana bermain anak-anak. 就是会觉得不安全，感觉这边好像很多这样的交易，大家都不敢过来。 Sindikat kriminal ini menggunakan perangkat lunak komunikasi pribadi dan mata uang kripto untuk melakukan transaksi tanpa memerlukan kontak langsung dengan pembeli guna menghindari deteksi. Mereka berhasil mengelabui petugas selama 2 tahun. Hal ini pun turut menguji kemampuan lembaga penegak hukum dalam upaya memberantas narkoba. Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTC hari ini mengumumkan kesiapan layanan transportasi selama libur Imlek pada moda kereta api cepat HSR. Pada puncak perjalanan 18 hingga 20 Februari, pos komando akan didirikan di stasiun HSR Taichung untuk koordinasi antar moda. Sementara di jalan tol akan diterapkan pengendalian gerbang masuk dan aturan jumlah penumpang dengan penyesuaian berdasarkan kondisi lalu lintas. Libur Imlek tahun ini berlangsung selama 9 hari, mendorong peningkatan arus mudik dan wisata. Hingga 9 Februari, tingkat pemesanan tiket HSR telah mencapai 79,5%. Untuk menghadapi puncak arus pada 18 hingga 20 Februari, MOTC meminta HSR mendirikan pos komando di depan stasiun Taichung serta berkoordinasi dengan perusahaan perkeretaapian Taiwan dan Biro Jalan Raya untuk mempercepat koneksi antar moda. Biro Jalan Bebas Hambatan juga menyiapkan pengaturan lalu lintas termasuk pengendalian pintu masuk jalan tol dan penerapan aturan kendaraan
penumpang tinggi di sejumlah ruas arah utara. Sementara itu, tarif tol digratiskan setiap hari pukul 12 malam hingga 5 pagi selama 17 hingga 22 Februari. Seiring Taiwan memasuki masyarakat berusia lanjut, permintaan terhadap pengasuh asing terus meningkat. Namun kendara bahasa kerap menghambat kualitas perawatan. Untuk mengatasinya, National Cheng Kung University mengembangkan sebuah aplikasi komunikasi multibahasa yang mendukung bahasa Mandarin, Taiwan, Hakka, Indonesia, dan Inggris untuk memudahkan komunikasi antara pengasuh asing dan lansia yang dirawat. 是成功大学卢文祥老师。 Pengguna dapat melakukan penerjemahan timbal balik antara bahasa Mandarin, Hakka, Taiwan, Indonesia, dan Inggris melalui identifikasi suara dengan mengunduh aplikasi layanan kesehatan dan komunikasi multilingual pada ponsel mereka. 讲台语、客语的这些长者，让他也可以互相沟通，要不然可能彼此没办法沟通，会吵架或猜忌。 Ditunjang anggaran dari Dewan Urusan Hakka tahun lalu, aplikasi layanan kesehatan dan komunikasi multilingual ini menambahkan fungsi terjemahan bahasa Hakka. Tingkat akurasi identifikasi suara saat ini melampaui 80%, menjadikannya sarana komunikasi interpersonal yang ideal bagi warga Hakka lansia. 亲后用用讲嘅手做得的，唔是用大师的，会了吸烟强，南吸烟强，翻译正确。 Selain penerjemahan multilingual lewat suara, fungsi integrasi informasi seperti teknik perawatan, bantuan sumber daya sosial, dan paparan hukum bagi PMA, aplikasi ini juga menyertakan layanan permintaan lagu yang sangat populer di kalangan warga Hakka. Menjelang Tahun Baru Imlek biasanya adalah waktu meningkatnya permintaan pasar kerang kepah seiring tibanya musim panen dan pemasaran. Maka umumnya harga ditambah akan naik untuk kurun waktu singkat. Tapi belakangan ini permintaan pasar justru lesu, harganya pun tidak naik malah turun. Hal ini diduga berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang kurang baik. Sup kerang kepah dengan irisan jahe ampuh menghangatkan tubuh. Namun saat turun langsung ke pasar, minat beli kerang kepah ternyata tidak sesuai harapan. Di distrik Chiku, penghasil utama kerang kepah di Tainan, meskipun saat ini adalah puncak musim panen untuk dipasarkan, suasana ramai tahun-tahun sebelumnya tidak terlihat. Menjelang Tahun Baru Imlek, petambak juga khawatir jika daya beli terus lesu akan menyebabkan penumpukan stok. Terlebih lagi, cuaca ekstrim juga membuat kerang kepah tidak bisa disimpan terlalu lama, yang memberikan tekanan lebih besar pada pengelola tambak. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.